Iya, di sini Bapak Kakak akan menjelaskan kembali mengenai soal yang bentuknya 2x sama dengan y atau min 2x sama dengan y yang tidak ada konstantanya ya. Ini yang tidak ada konstantanya. Jadi kalau hal yang kayak gini tuh kalian jangan dimisalkan terhadap 0 ya. Jadi yang x-nya 0 misalkan y jangan 0 lagi di saat 0 0. Yang kalian bakal bingung menentukan titiknya 0 semua nanti di sini. Nanti bingung arahnya ke sini, ke sini, ke sini atau ke sini gitu kan. Nanti kalian bingung. Makanya jadi yang kayak gini tuh x-nya aja yang kita misalkan x 0. Terus yang kedua x sama dengan 1. Nih contohnya nih. Tuh jangan dimisalkan terhadap 0 gitu nih. Misal x sama dengan 0, maka 2x sama dengan y sesuai soal tuh ya. 2 0 y sama dengan 0 tuh. Misalkan y 0 lagi, jadi x nya 0 lagi. Kan kita bingung. Ya kan, kita bingung. Ini 0 lagi. Wah, ini titiknya di mana? 0 semua. Ini titiknya di mana kan 0 semua. Wah, nggak ketemu, bingung. Ya udah, jadi mohon kita misalkan ya, jadi yang tepat itu yang tepat menurut saya. Jadi misalkan yang keduanya misalkan 1 x juga sama gitu. X sama dengan 1 tuh kita misalkan. Jadi 2 substitusikan kan 2x sama dengan y kan, 2x nya dimasukin nih, satunya kan x sama dengan 1 disubstitusikan, jadi y sama dengan 2. Jadi ketemu tuh titiknya kan, tuh titiknya 0 sama 0 ini 1 sama 2 tuh ketemu nih. 0 sama 0 tuh titik tengah sini, ini 0 semua nih, x 0 y 0, ketemu titik x nya 1 y nya 2 0. Jadi tinggal kita bentuk garis. Sebenarnya pada dasarnya juga kayak gini nih, kayak yang soal tadi Bapak kasih nih, kalian sebenarnya bisa menentukan 2 titik juga, kayak misalkan 0 6 nih, ini sama ini itu udah bisa kebentuk garis tuh, udah bisa kebentuk garis. Jadi udah tinggal kalian luruskan saja, dilurusin. Nanti ini juga bakal bisa ketemu kalau emang kan kalian pakai yang buku kotak-kotak gitu kan. Bapak mah ini bikin gak rata, kakak mah gitu ya, paham kan? Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian 2 titik ini juga itu udah bisa ya, udah bisa membentuk garis gitu. Ini mah 3 titik sampai sini hanya melengkapi saja. Sebenarnya 2 titik juga kalian sudah bisa. Kayak misalkan 0, misalkan 1 itu cukup ya. Ini di sini nih. Sebenarnya kalian nih yang pertama kan ini dimisalkan 0. Tuh, ketemu kan ya, min 6. Jadi titiknya ketemu 0,6. Terus kita misalkan 1 tuh. Ini ketemu titik 1,4. Udah cukup sampai sini juga sebenarnya cukup ya. Cukup. Misalkan 0 sama 1 ini sampai sini cukup sebenarnya. Jadi 2, intinya kita udah mengetahui 2 titik, baru kita bisa menemukan persamaannya garis tuh. Gitu. Ya. Paham ya untuk kayak gini nih. Ini kan ini plus. Sedangkan yang ini kan nih min 2x. Min 2x sama dengan y. Ya, min 2x sama dengan y. Ini beda hasilnya. Jadi kalau misalkan 0 pasti hasilnya bakal 0 juga. Kalian bingung arahnya kemana. Masa di saat soalnya beda arahnya sama kayak gini kan gak mungkin. Nah, kita lihat yang di sini. Misal x sama dengan 0, maka min 2 x sama dengan y. Min 2 0 tuh, yang y hasilnya 0 kan. Tuh, udah jelas ya hasilnya 0. Kita bentuk titik koordinatnya 0 sama 0. Misal lagi x sama dengan 1, maka min 2x sama dengan y. Min 2 sama dengan min 2, x nya diubah jadi 1, disubstitusikan kan. Jadi y sama dengan min 2 hasilnya tuh. Kan min 2 di sini. Jelas beda kan kalau di sini 2. Tuh. Ya, min 2. Jadi titiknya 1 dan min 2.
Ini kan X, ini Y posisi tuh. Y min 2 kan ke bawah min. X kan plus di sini, jadi gini posisinya. Udah bisa tidak ketahuin min 2 nya ini, udah tinggal tarik luruskan dengan 0 ini nih. Ini kan 0 semua. So yang di atas titiknya 0 dan 0, udah tarik. Tinggal kita tarik set, kebentuk jadinya samaan garis. Terbentuk ya. Ya, selanjutnya itu di sini. Nih, sebisa mungkin di saat kalian mencari persamaan garis, kalian hindari bentuk pecahan. Di saat bentuk pecahan, mungkin kalian bakal bingung untuk menentukan titiknya ya. Walaupun soal apapun, sebisa mungkin kalian hindari bentuk di saat hasilnya bentuk pecahan. Wah, kalau misalkan ada pecahan, kalian misalkan lagi ke angka yang lain, misalkan nih kayak gini, misal 0, misalkan 0. Hasilnya wah nggak pecahan. Terus kalian misalkan 1 gitu. Misalkan 1 hasilnya pecahan, wah jangan, ganti misalkan 2. Oh masih pecahan 2, ganti lagi. Misalkan 3, wah 3 udah bukan pecahan, misal hasil ketemu 6 gitu. Intinya menghindari bentuk pecahan pada intinya ya. Menghindari bentuk pecahan untuk mempermudah kalian. Salah mah enggak salah. Cuman menghindari bentuk pecahan biar kalian mudah gitu untuk menentukan garis lurusnya. Biar tepat itu garisnya itu lurus gitu, biar tepat gitu. Jadi misalkan kayak gini nih, ini kalau kayak gini misalkan X sama dengan 0, sekalian Y jangan, kalau bisa jangan sama dengan 0 lagi tuh. Di saat sama dengan 0 hasilnya bentuk pecahan 3/4 kan. 3/4 kan, ini 4 pindah ruas 4X kan ini 0 tetap. Di sini kan pindah ruas dari minus jadi plus. Ini juga kan pindah ruas lagi tuh ya, pindah ruas dari 4 kali X jadi 3/4, soalnya awal tanda kali jadi bagi kan tuh. Bingung untuk menentukannya, bingung kalian untuk menentukan titiknya. Nih di sini, wah misalkan di sini titiknya 0 dan 1/3/4. Wah di mana ini 3/4 tuh? Kan bingung kalian titiknya di mana ini 3/4. Tuh kan di sini 3/4 tuh. Nih di sini ini 3/4, tapi kalian nanti bingung menentukan titiknya. Makanya untuk mempermudah kalian, yaitu mendingan ngambil kayak gini aja nih. Kalian misalkan ke 1. Kalau misalkan kalian jangan misalkan Y-nya ya. Ini kan yang misalkan Y, tetap misalkan X aja kalau untuk soal kayak gini. Misalkan X1, kalau di saat 1 masih bentuk pecahan ya udah kalian misalkan 2, menggunakan angka 2. Di saat 2 masih bentuk pecahan juga, kalian misalkan lagi 3 gitu. Sebisa mungkin kalian untuk menghindari pecahan gitu. Ini saya kan kalau di sini saya misalkan 1, di saat misalkan 1 udah ketemu tuh Y sama dengan 1. Ya udah di saat ketemu tarik garis. Misalkan di saat misalkan 1 hasilnya 1/2 gitu. Wah 1/2. Di mana ini tengah-tengah sini gitu. Misalkan wah jangan tengah-tengah sini. Misalkan gitu, jangan tengah-tengah sini, dengan cari lagi. Oh baru misal angka 2 ya, kalian misalkan 2. Wah hasilnya masih 4/5. Oh 4/5 di mana ini? Kan bingung kalian menentukan 4/5. Ya, jangan asal nembak aja. Nanti kalau misalkan di dunia asli itu nanti bakal salah. Jangan asal nembak, wah di sini jangan asal nembak. Ya udah kalian terus cari di saat emang kan sampai kalian nggak ketemu udah dimisalkan sampai angka 5, misal sampai 5. Ya udah nggak apa-apa, kalian di sini nembak aja dikit gitu. Misal sampai 5, wah belum ketemu nih sampai 5 atau sampai 10 gitu. Kalian belum menemukan, hasilnya masih pecahan. Ya udah nggak apa-apa, kalian nembak aja. Di sini misalkan 0, misalkan 3/4. Udah kalian pakai piling, wah 3/4 berarti di sini mendekati ke angka 1 gitu. Lebih mendekati angka 1 tapi masih kurang di sini. Enggak kalian tarik set gitu. Ya paham kan? No, ini kan 1 sama 1 tuh. Ini kan misalkan 1X, hasilnya Y sama 1 tuh. Y di sini. Ya. Pada intinya pesan untuk soal yang ini, kalian menghindari bentuk pecahan agar kalian mudah gitu. Menghindari bentuk pecahan
pecahan agar kalian mudah menyelesaikan soalnya. Di saat emang kan kalian udah dimisalkan sampai 9 aja kalau menurut saya cukup, jangan sampai 5 saya dikit. Di saat kalian udah misalkan sampai 9 dan itu masih belum ketemu, misal hasilnya masih pembagian, masih apa sih namanya, masih bentuk kayak pembagian nih, masih bentuk pecahan, ya sebisa mungkin jangan digunakan dulu. Kalau bisa kalian harus nemu bentuk biasa kayak misalkan 6 gitu. Tapi kalau misalkan udah sampai 9, kalian misalkan sampai angka 9 masih belum menemukan, ya udah nggak apa-apa, kalian gunakan saja nih bentuk pecahan tapi pakai piling gitu. Pakai ini misalkan setengah, setengah berarti tengah-tengah nih antara 1 dan 0, setengah tuh di sini tarik sama kalian gitu. Misalkan kayak 5/4, berarti 5/4 ini 1 kan, kalau 5/4 berarti 1/4 kan, gini kan, 1 kali 4 tambah ini tambah 1, 5/4 gitu kan. Baru 1 lewat 1/4. Ini misalkan setengah, kalau ini setengah berarti setengahnya di sana gitu, tarik kalian gitu. Nah, kalau kurang paham silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih.